Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan vlog harian saya di channelnya Teh Ani Sembako. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako, dan kali ini saya mau sharing beberapa kelemahan ataupun kekurangannya usaha warung sembako ya teman-teman. Usaha warung sembako itu banyak banget kelebihannya ya, keunggulannya, dan kali ini saya mau sharingnya itu tentang kekurangannya ataupun kelemahannya usaha sembako, dan apa saja sih teman-teman kekurangannya usaha sembako itu dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita sharing ya, kita belajar bersama tentang usaha sembako teman-teman. Yang pertama itu persaingannya yang terlalu ketat ya usaha sembako ini teman-teman. Kita tahu ya bahwa usaha warung sembako itu sangat ketat persaingannya, sehingga tidak sedikit yang berminat namun enggan memulai usaha ini dari nol, dari kecil ya. Maunya tuh langsung gede, langsung banyak pelanggan, langsung banyak pembeli gitu ya. Nggak mau berjuang dari awal ya, bagaimana rasanya mencari pelanggan, bagaimana caranya mencari pembeli, itu seperti apa rasanya ya teman-teman. Kebanyakan yang memiliki usaha sembako itu rata-rata pengennya buru-buru laris manis, buru-buru terkenal warungnya gitu ya, banyak pelanggan, banyak pembeli. Nah itu kan butuh proses teman-teman, harus sabar ya dan telaten dalam mengelola usaha. Nanti juga dengan berjalannya waktu akan datang pada masanya pelanggan-pelanggan berdatangan sendiri ya teman-teman, tidak langsung sehari rame pokoknya gitu ya. Dan yang ke selanjutnya, persaingan usaha itu padahal sudah menjadi hukum pasar ya teman-teman. Ketika sebuah usaha memiliki potensi keberhasilan yang telah terbukti, maka ketatnya persaingan itu sudah sangat lazim ya. Padahal memang semuanya tuh pengennya usaha sembako gitu ya, dimana-mana pengennya buru-buru punya usaha di rumah gitu, usaha yang mudah, usaha yang sangat menjanjikan banget nih di rumah gitu ya, nggak kemana-mana tapi tetap berpenghasilan ya. Maka itu yang harus disadari oleh calon pengusaha warung sembako, dan apa yang harus dipikirkan adalah bukan pada ketatnya persaingan, namun bagaimana caranya agar bisa memenangkan persaingan tersebut dalam mengelola usaha ini ya, ataupun menjadi sukses warung kita ya, menjadi warung yang terbaik di area kita gitu, seperti itu teman-teman. Beberapa poin yang harus diunggulkan ketika membuka usaha warung sembako dan ingin sukses itu harus bagaimana caranya ya. Yang pertama itu kita dengan melayani dengan baik ya, dan yang keduanya itu kita harus punya tempat yang tertata rapi, penataan barangnya gitu, dan yang ketiga juga punya tempat yang lumayan luas ya, agar yang parkir motor jika ada yang berbelanja pakai kendaraan itu tidak sulit saat terparkir gitu. Dan yang ke selanjutnya mungkin kita harus mempunyai harga-harga yang bersaing dengan warung-warung lainnya, dan juga harus punya pendekatan yang secara kekeluargaan terhadap semua pelanggan, yaitu jadi salah satu kunci suksesnya usaha warung sembako. Yang kedua, kelemahannya usaha warung sembako itu rawan bangkrut ya, karena rawan beban hutang dari para pelanggan itu yang mengakibatkan warung sembako banyak yang tidak bertahan lama teman-teman, terutama pada usaha warung sembako di pedesaan ataupun di komplek-komplek perumahan ya. Mereka tuh sering menderita beban karena banyaknya pelanggan yang berhutang ya teman-teman. Mungkin tidak siap dengan modal, tidak siap dengan mental, tidak bisa menolak hutangan gitu ya, yang mengakibatkan usahanya itu gulung tikar. Inilah kenapa usaha warung sembako ini menjadi rawan bangkrut ya, karena banyaknya orang yang berhutang melebihi keuntungannya yang berhasil dikumpulkan dan bisa terus berlanjut hingga berbulan-bulan, sementara banyak dari pelanggan tidak memberikan waktu pasti ya kapan kita harus membayar hutang gitu ya teman-teman. Sementara warung sembako itu butuh modal yang berputar, sementara modalnya hanya segitu-gitunya, terus barangnya di luar, uangnya di luar, jadi tidak bisa mutar uangnya. Wajar saja jika banyak warung sembako yang berguguran secara memberikan hutangan yang tidak pakai aturan gitu ya, karena alasan nggak enak lah, kasihan lah, atau dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagi mereka yang memiliki modal yang cukup tentu bukan permasalahan besar ya, namun kita yang memiliki modal seadanya segini-gininya gitu, itu masalah besar banget ya teman-teman. Karena seiring berjalannya waktu
besarnya hutang itu mempengaruhi banget ya kepada kita yang modalnya pas-pasan gitu ya, mau belanja mau kulakan bingung karena modalnya kebanyakan di luar ya, sementara barang-barang udah pada kosong ya teman-teman. Beda lagi dengan orang-orang yang bermodal besar, mungkin itu tidak jadi masalah memberikan hutangan ya teman-teman, karena seiring berjalannya waktu besarnya hutang-hutang itu dari pelanggan akan tertutupi dengan keuntungan dan makin banyaknya juga pelanggan yang baik dan komitmen untuk membayar hutangnya. Beda dengan warung kecil ya yang modalnya pas-pasan. Jadi perhatikan ya teman-teman, ini salah satu perbedaannya antara modal kecil dan modal besar. Kita tuh lebih rawan ya modal kecil pastinya ya untuk bergulung tikar. Nah, perhatikan ya untuk kita para pembisnis warung sembako yang bermodal pas-pasan, jangan sampai memberikan terlalu banyak hutangan ya, bisa mengakibatkan kebangkrutan usahanya ya teman-teman. Selanjutnya, masalah lain di warung sembako itu adalah dengan presentasi keuntungan relatif kecil ya. Kelemahannya warung sembako seperti itu teman-teman. Memang jika dibandingkan dengan usaha kuliner siap saji itu maka keuntungan usaha toko sembako itu tergolongnya kecil banget ya teman-teman. Jika keuntungan pada usaha kuliner bisa mencapai di atas 30%-an bahkan 50% gitu ya teman-teman, pada kuliner tertentu misalnya ya, maka pada usaha warung sembako itu hanya ada pada kisaran 5 atau 10% saja keuntungan yang kita dapatkan. Namun usaha sembako itu banyak juga keunggulannya ya, meskipun penghasilannya tidak seberapa keuntungannya, namun kita banyak beberapa keunggulan lainnya, misalnya barang-barangnya itu awet, tidak mudah basi, tidak mudah rusak gitu ya, asalkan benar cara penyimpanannya seperti itu ya. Jadi meskipun keuntungannya kecil, namun usaha warung sembako itu tetaplah usaha idola bagi calon pelaku usaha mikro dan usaha kecil ya teman-teman. Selanjutnya, kelemahannya usaha sembako itu sulit mendapatkan pelanggan pada awal-awal kita buka usaha. Ayo, siapa yang merasakan hal seperti itu teman-teman? Saya paling merasakan sekali ya. Kita sulit banget ya mendapatkan pelanggan di awal-awal kita buka usaha. Kalau pembeli mungkin ada 1-2, apalagi jika warungnya tuh pinggir jalan, pasti banyak yang lewat, banyak yang mampir ya ke warung ya. Namun untuk mendapatkan pelanggan tetap itu sulit banget saat kita buka usaha ya, meskipun udah punya harga lumayan murah gitu ya. Pelayanan pun juga udah lumayan ramah gitu ya, barang-barang juga masih tertata rapi, apik, dan baru buka itu namanya kan masih gres gitu ya, masih kinclong, masih resik lah. Tapi kita tuh awal-awal itu memang sulit banget ya mendapatkan pelanggan gitu ya teman-teman. Apa saya aja yang merasakan itu? Sharing ya teman-teman di kolom komentar. Sulitnya mendapatkan pelanggan pada awal-awal kita buka usaha itu sebenarnya tidak hanya berlaku pada usaha warung sembako ya, namun juga terjadi pada pelaku-pelaku usaha-usaha lain ya teman-teman. Sehingga hal ini bukan sesuatu yang terlalu menakutkan dan kita tetap dapat menjalani usaha ini dengan memulai upaya promosi kecil-kecilan ya, sesuai dengan besaran target konsumen kita teman-teman ya. Jenis promosi pada usaha warung sembako sederhana tentu saja akan berbeda dengan usaha besar ya. Sesuaikan saja ketersediaan dan dengan dana yang kita punya ini teman-teman. Kita bisa saja menyajikan jualan tertentu dengan diskon besar ya, bahkan sampai gratis gitu dibagikan kepada calon langganan kita. Misalnya kita buat produk sendiri ya, seperti minuman ya, ataupun jajanan-jajanan kecil dengan modal yang telah dianggarkan, dan kita juga bisa jual dengan diskon ataupun bahkan dikasih cuma-cuma, dan ini yang benar-benar akan menarik simpatinya pembeli teman-teman, ataupun simpatinya pelanggan, agar mereka itu mempertimbangkan juga untuk menjadikan warung kita ini sebagai pilihan mereka saat berbelanja nantinya. Nah, begitulah teman-teman, dengan mengenal kekurangannya usaha warung sembako itu, tentu ini akan menjadi lebih mudah ya bagi teman-teman yang ingin memulai usaha warung sembako ini untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi dengan membuka usaha sembako teman-teman ya. Atau juga bisa teman-teman searching lagi apa saja sih kekurangannya usaha sembako itu. Sebenarnya usaha apapun banyak kekurangan, banyak juga kelebihannya. Namun untuk warung sembako ini menurut saya, yang saya rasakan ya, banyaknya itu di kelebihannya ya teman-teman. Kalau kekurangannya sih wajar saja, semua usaha pasti ada kekurangannya. Dan kalau untuk warung sembako itu
usahanya ini tidak akan putus sampai kapanpun ya, karena ini bukan usaha musiman, usaha sepanjang zaman meskipun banyak saingannya, banyak kekurangan lainnya gitu, tapi kita pasti bisa atasi dengan baik ya kalau kita sudah mengenal usaha sembako ini. Yang penting kita masih semangat dan masih optimis ya menjalani usaha ini ya teman-teman. Apapun itu usahanya pasti ada resiko, ada keuntungan, ada kerugiannya juga ya. Begitu juga dengan usaha sembako ya. Yang penting kita semangat usaha dan rajin membuka tokonya ya teman-teman. Jika masih di awal buka itu memang kita masih semangat sih, cuman agak lemas tuh karena nggak ada pembelinya gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Pokoknya kita semangat aja lewati hari-hari itu, dan akan jadi kenangan ya saat kita udah sukses usaha sembako, akan jadi kenangan terindah deh masa-masa sulit itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman sharing saya kali ini tentang kelemahannya usaha sembako ya. Semoga menginspirasi usahanya, dan terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir ya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir support saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalaskan dengan kebaikan ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.